Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Lutfina Pangasuti dari CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya Positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, sehingga murid dapat memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Teori kontrol atau ilusi kontrol. William Glasser meneruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada 4 teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol terhadap suatu perilaku. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid memunculkan rasa bersalah dan memunculkan identitas gagal pada dirinya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat sesuatu hal tertentu. Teori motivasi. Diane Goshen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia yang lebih berkualitas. Nah, 2 motivasi ini adalah 2 motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah belajar untuk mengkontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai, prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ini dapat diperoleh dari motivasi internal dari dalam diri murid. Hal ini dapat dibentuk salah satunya dengan membuat keyakinan kelas yang dibentuk oleh siswa atau murid dan guru. Membuat keyakinan kelas ada 3 langkah. Yang pertama, mengungkapkan masalah dan harapan untuk kelas atau sekolah. Yang kedua adalah membuat peraturan kelas. Yang ketiga, mengubah peraturan kelas dengan kalimat positif sehingga membuat keyakinan kelas. Hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sehingga muncullah istilah dihukum oleh penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan ketujuh, penghargaan menghukum. Yang kedelapan adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ada 3 perilaku yang dapat kita lakukan ketika murid melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah memberi hukuman. Hukuman bersifat memaksa, tiba-tiba, sepihak, tidak diharapkan, menimbulkan ketidaknyamanan dalam jangka waktu lama dan mendorong menyalahkan diri untuk pelaku. Yang kedua adalah memberikan konsekuensi. Konsekuensi otomatis terjadi karena kesalahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, namun konsep diri lebih baik dan masuk akal. Kemudian ketiga adalah memberikan restitusi. Restitusi adalah memberikan murid kontrol untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol dan dibuat oleh murid sendiri. 5. Posisi kontrol. Guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Seorang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka murid biasanya akan melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dalam keadaan emosi, anak tidak dapat berpikir dengan baik. Anak bisa bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Semua tindakan anak, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Jika guru menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
memunculkan motivasi intrinsik, menanyakan tentang rencana masa depan sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Ada 5 posisi kontrol guru. Ambil peran manajer. Kemudian kita akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga dapat bertujuan untuk bentuk disiplin positif, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ini dapat muncul ketika guru sudah memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, jika murid melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas, maka guru mengambil peran manajer juga untuk melakukan segitiga restitusi kepada siswanya agar motivasi internal dapat muncul kembali dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif, keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik, dan melakukan sedikit restitusi di sekolah akan memudahkan mencapai tujuan pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid dengan menciptakan suasana kelas dengan budaya positif dan menuntun peserta didik sesuai dengan segala kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Keterkaitan budaya positif dengan peran guru penggerak. Budaya positif adalah perwujudan dari peran guru yang berpihak kepada murid, mewujudkan peran guru yang mandiri, inovasi, refleksi, dan tidak dapat terwujud tanpa adanya kolaborasi seluruh warga sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif dapat menjadi salah satu perwujudan dari prakarsa perubahan bagi guru penggerak. Dengan budaya positif dapat mewujudkan sekolah atau kelas impian yang nyaman dan aman untuk belajar bagi murid. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan saat mempelajari budaya positif? Hal menarik bagi saya, yang pertama adalah ternyata penghargaan yang kita berikan kepada murid akan berdampak kurang baik untuk murid sampai ada istilah dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, saya akhirnya mempelajari metode untuk mendisiplinkan murid tanpa memberikan hukuman atau penghargaan, yaitu dengan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Yang pertama adalah mengubah peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah paradigma bahwa guru dapat mengontrol murid karena tidak ada yang dapat mengontrol diri kecuali diri sendiri. Yang ketiga, memunculkan motivasi intrinsik murid dan menghilangkan penghargaan atau hukuman. Keempat adalah mengubah posisi kontrol saya sebagai guru kepada murid dari pemantau, teman penghukum, menjadi posisi kontrol manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti modul budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah? Saya membuat keyakinan kelas bersama murid. Para murid sangat antusias untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan masalah-masalah yang mereka hadapi di kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa senang dan bersyukur karena dapat melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan cara-cara pengelolaan terhadap perilaku murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan hal apa sajakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dalam perencanaan konsep-konsep tersebut adalah sudah muncul semangat dari murid untuk membuat keyakinan kelas. Hal ini dapat diartikan bahwa sudah muncul motivasi intrinsik dari siswa untuk memperbaiki perilaku. Kemudian hal yang harus diperbaiki adalah kekonsistenan guru untuk menerapkan konsep-konsep budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda gunakan? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang?
5 posisi kontrol yang paling sering saya gunakan sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai penghukum dan teman. Ketika saya menjadi penghukum, perasaan yang mendominasi adalah perasaan emosi dan diakhiri dengan munculnya rasa bersalah terhadap apa yang telah saya lakukan. Sesudah saya mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah manajer. Perasaan yang saya alami setelah menggunakan posisi kontrol ini adalah menjadi lebih tenang menghadapi murid, pengaturan emosi saya menjadi lebih baik, dan tentunya siswa jadi lebih mudah mengutarakan latar belakang ketika mereka melakukan kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah dengan murid Anda? Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak secara penuh. Ada beberapa langkah segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan secara terpisah. Misal, saya hanya menerapkan langkah pertama pada suatu kasus atau menerapkan langkah kedua pada kasus yang lain. Selain konsep-konsep yang disampaikan, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari? Hal-hal yang lain menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif, baik di sekolah maupun di kelas, adalah saya juga harus mempelajari bagaimana respon dari warga sekolah ketika proses menciptakan budaya positif untuk menjadi refleksi dan evaluasi dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.